Kabar baik untuk pecinta bulu tangkis Indonesia karena malam ini baik itu tim Thomas maupun tim Uber ini memastikan tiket final di Piala Thomas dan juga Piala Uber tahun 2024. Untuk bisa membahasnya sudah bersama saya ada legenda bulu tangkis sekaligus tim ad hoc PBSI ada Mbak Yuni Kartika. Selamat malam Mbak Yuni. Ya, malam Mas. Mbak Yuni, ini kabar baik untuk kita semua. Kita memastikan tiket di final. Apakah eh, hasil ini sudah diprediksi sebelumnya Mbak Yuni? Kalau untuk Uber tidak diprediksi karena sebenarnya mereka itu unggulan 5-8. Jadi realistisnya harusnya di quarter final. Tapi target yang diberikan kita oleh PBSI adalah semifinal. Tapi mereka bisa sampai ke final. Ini benar-benar di luar dugaan. Tapi ini sangat mengembirakan bagi kami. Kalau Thomas memang target juara. Jadi maju ke final, ya kita memang ingin mereka bisa maju ke final di Piala Thomas. Artinya yang mengejutkan ini tim Uber ya, Mbak Sangat Yuni. mengejutkan pakai banget itu. Kalau menurut pendapat saya. Oke, Mbak Yuni, kita akan bahas dulu Uber karena tadi Mbak Yuni mengatakan sangat mengejutkan pakai banget. Nah ini kalau tim Uber ini sebetulnya kemenangan atas Korea Selatan tadi pagi itu kuncinya apa sih Mbak Yuni? Ya, mereka memang tidak menurunkan An Se-young dan Kim Ga-eun. Itu mereka punya dua tunggal putri yang rankingnya sangat baik. Kita tahu An Se-young pemain terbaik di dunia saat ini tunggal putri tidak diturunkan, Kim Ga-eun juga. Jadi dengan tidak turunnya dua tunggal putri utama dari Korea, otomatis tiga tunggal di bawahnya yang naik atau bermain hari ini. Which is kalau berhitung-hitung secara ranking, memang rankingnya Indonesia ini lebih di atas daripada tunggal putri tiga tunggal putri Korea. Tapi tetap saja pemain kita adalah pemain muda di luar Grego ya. Artinya Hmm, ini pemain yang harus juga melewati tantangan yang tidak mudah. Otomatis tuh pertandingan tadi menjadi pertandingan yang sangat menentukan banyak hal. Menentukan satu adalah kualitas mental mereka ketika diuji untuk diberi tanggung jawab mengambil poin. Itu hmm. mereka bisa lolos. Kemudian secara teknik adu strategi mereka bisa memasukkan dengan baik. Jadi walaupun harus rubber, pada akhirnya Esther dan Komang bisa memenangi pertandingan ini. Momentum yang penting juga nilai yang akan mereka pakai untuk nanti di kejuaraan selanjutnya. Artinya secara apa ya, secara kualitas permainan ini sudah bisa mengimbangi. Kita menunggu sebenarnya siapa yang akan mengikuti Grego nih secepat mungkin dan sekarang sudah ada dua pemain yang sudah tampak di Hmm. Uber Cup ini. Ini mengembirakan banget lah pokoknya. Absennya dari tunggal putri utama Korea ini juga menjadi faktor ya Mbak, karena kemarin sempat cedera ya kayaknya di perempat final ya. Betul, menjadi faktor yang sangat penting. Karena apa? Karena partai pembukanya akhirnya Greko bisa membawa timnya untuk unggul dulu 1-0. Jadi ini sangat positif bagi tim di belakangnya begitu, Mas. Jadi memang ini punya peran yang cukup penting di situ. Hmm. Grego sendiri juga kan mencatatkan hasil yang sempurna di Uber kali ini, belum belum terkalahkan dari fase grup. Ya. Mbak memang memang secara psikologis ini sedang baik-baiknya atau seperti apa? Ya, Grego sedang ada dalam peak performance-nya. Kemudian melawan Akane itu yang sangat terlihat bagaimana Hmm. Grego itu di game ketiga memberikan angka yang sangat jauh, kemenangan telak begitulah boleh dibilang menghadapi Akane. Ini menunjukkan satu, dia sedang ada dalam peak performance. Kedua, dipercaya sebagai tunggal pertama itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang karena dia pembuka bagi timnya. Itu dia bisa melakukannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, posisi lapangan, bola, angin ini memang cocok dengan gaya permainan Grego. Itu juga satu hal yang cukup menguntungkan untuk Grego juga untuk bertanding besok melawan Chen Yufei. Kalau Mbak Yuni melihat tadi permainan dari Esther dan Joko Mang yang juga memberikan poin untuk Indonesia, apakah memang sudah standarnya demikian atau memang ini sesuatu yang spesial di hari ini mengalahkan Korea Selatan? Kalau dibilang spesial enggak, tapi kalau dibilang mereka punya tanggung jawab atau beban begitu ya untuk bisa Hmm, mengambil angka untuk Indonesia itu iya. Jadi gini, kalau dalam permainan bergu faktor non teknisnya akan menjadi lebih tinggi, hmm, mengganggu lebih tinggi dibandingkan teknisnya. Dan itu tadi sudah diuji oleh oleh kemenangan atau penampilan para pemain muda Indonesia mampu mewujudkan harapan ya untuk
Indonesia, tim Uber Indonesia ini bisa maju ke final. Ini momentum yang luar biasa. Artinya kadang-kadang setiap pemain ini main di individu bisa, tapi main di bergu belum tentu bisa. Tapi mereka tadi diberi tanggung jawab untuk bisa mengambil angka. Karena kalau dari ganda, Hmm. possibility-nya lebih kecil. Karena Oh, memang sudah diprediksi lebih kecil untuk menang ya, Mbak? betul, karena secara peringkat lebih tinggi dua ganda Korea dan selalu mereka ini apa ya tampil di dalam pertandingan individual di partai semi, di partai final, di turnamen-turnamen penting. Jadi kalau bicara hitung-hitungan hari ini melawan Korsel, memang tunggal yang harus mengambil beban untuk bisa menjadi juara dan itu bisa diwujudkan dengan kemenangan 3 tunggal gitu. Walaupun nggak gampang ya Mas, tapi mereka bisa menang. Ya, gitu. Hmm. Mbak Yuni, kita akan ditantang oleh Tiongkok di partai final. Kalau kita lihat statistik ini Tiongkok kan sangat mendominasi bahkan dari awal 2000-an sampai dengan saat ini tim putrinya ini sangat kuat. Bagaimana peluang dari Indonesia yang sudah targetnya sudah tercapai gitu? Apakah besok main nothing tulus atau seperti apa, Mbak Yuni? Targetnya bukan tercapai, terlewati. Targetnya tuh Hmm. semifinal ya, tapi udah bisa sampai di final. Ya kalau mindset sih harusnya mindset seorang fighter ya kalau untuk besok ya, karena nothing tulus sebenarnya. Dan China ini belum kehilangan satu angka pun ya dari awal sampai dengan tadi semifinal. Dan menghadapi Indonesia harusnya nih bebannya tetap di China, bukan di kita. Tapi ingat Mas, ini pertandingan final, pertandingan yang berbeda auranya Hmm. dibandingkan pertandingan semifinal dan yang sebagainya itu. Saya berharap pemain muda kita jangan terlalu tegang menghadapi partai besok final. Bagaimanapun final berbeda lah, ambience-nya beda, feel-nya beda, eh, nervousnya juga beda. Meskipun nothing tulus ya, meskipun underdog begitu maksud saya. Tapi tetap saja tampil di final dengan begitu banyak mata yang melihat hanya untuk merebut piala Uber itu menjadi tantangan yang juga tidak mudah di faktor non teknisnya. Jadi Hmm. saya berharap besok mereka bisa tampil all out, tapi jangan tegang gitu ya. Mereka harus bisa Hmm. bermain normal besok. Itu tantangan eh, utamanya sebetulnya. Karena kalau permainan sudah berjalan, mereka sudah bisa mengatasi keadaan dirinya dengan baik, ya pasti pertandingan juga akan berlangsung berimbang begitu. Hanya memang lawan China ini dari partai 1 sampai partai kelima, mereka punya pemain yang grade-nya ini nggak jomplang. Artinya Hmm. mereka semua ada di top 10, top 20 gitu. Jadi secara kualitas mereka ini memang rata-rata average bagus gitu ya. Nah, Hmm. kita Indonesia sendiri rankingnya memang agak lumayan berbeda tuh antara Grego dengan ranking kedua dan ranking ketiga. Tapi sekali lagi kalau pertandingan bergu, udahlah nggak usah lihat ranking, nggak usah lihat head to head karena faktor non teknis tadi yang menjadi Hmm. peran besar untuk pertandingan besok begitu. Hmm. Jadi saya berharap tim kita bisa siap dalam arti jangan terlalu excited, juga jangan terlalu takut. Mereka harus dalam posisi yang steady dalam pertandingan besok. Hmm. Apapun bisa terjadi di final, tapi dari tim kepelatihan sendiri, apakah mungkin sudah menyiapkan ada formasi yang mengejutkan gitu, Mbak Yuni, Iya, untuk saya final rasa besok? sih kalau feeling saya mereka tetap akan memasang formasi tadi ya, karena Hmm. winning timnya tidak akan dirubah dan it's too risky merubah winning team kecuali ada yang cedera. Itu itu sudah hal yang beda lagi. Tapi kalau Hmm. selama tidak ada cedera, everything is fine, kayaknya winning team tetap akan dipasang. Demikian pula China, karena tidak main di lapangan itu, misalnya hari ini nggak main, besok tiba-tiba harus main di final itu beda banget feel-nya gitu kan. Jadi pasti setiap tim sebisa mungkin tidak akan memasang tim yang tidak bermain di semifinal kecuali ya itu tadi yang saya bilang ya Mas ada cedera itu udah ya tidak bisa di apa-apakan lagi harus tetap cari Hmm. pemain pengganti kan kayak gitu. Hmm. Setelah tadi tim Uber, saat yang lalu juga kita tahu tim Thomas ini berhasil ke final untuk bisa mencapai target juara yang Mbak. Hmm. Untuk kemungkinannya sendiri untuk tim Thomas seperti apa? Apakah bisa merebut juara Thomas tahun ini? Lebih punya chance. Karena kalau sebenarnya pertandingan hari ini itu krusial. Kenapa krusial? Karena Chinese Taipei itu baru saja mengalahkan Denmark. Unggulan kedua dikalahin sama Chinese Taipei pada pertandingan kemarin 3-1. Itu Victor
bisa dikalahkan. Victoria Silsen Hmm. dikalahkan oleh Zhou Tenzhen. Yang tadi lawan Ginting, ya kan? Hmm. Itu sebenarnya satu partai itu dan partainya Fajri menghadapi Liang Wongchilin juara Hmm. Olimpiade. Ini dua partai yang berbahaya sebenarnya. Kalau kita Hmm. berhitung ya hari ini gitu. Hmm. Tapi kita tahu faktanya Fajri tidak dipasang kemarin. Ya Betul. kan wajarnya main sama Daniel, Riannya tidak main. Tapi hari ini ketika itu main, ya agak deg-degan karena lawannya juga Liang Wangchilin gitu ya. Tapi Hmm. ternyata memasang tim Fajri di ganda pertama juga ternyata pilihan yang tepat. Dan kita menang 2-0, 3-0 lagi. Itu sebenarnya agak di luar prediksi. Karena Hmm. sejujurnya ini kuda hitam. Kalau bicara Chinese Taipei ini hari ini tuh kuda hitam. Mereka bisa mengambil satu angka di partai satu atau partai dua. Tapi kita malah bermain mulus, sangat baik hari ini. Kalau Jojo, saya yakin dia lagi dalam apa ya peak Pick. performance-nya. Ya. Dikalahin, lagi susah dikalahin dari All England, PAC, sekarang gitu ya. Jadi Hmm. ke Jojo saya agak yakin. Tapi di dua partai pertama tadi itu krusial sebenarnya. Artinya kuncinya memang di partainya Ginting dan partainya Fajar Fajri. dan juga Rian ya. Iya bisa satu sama, bisa 0-2, bisa 2-0 kan gitu kan. Tapi tadi Hmm. malah kita bisa unggul langsung 2-0. Ini sangat baik. Modal kepercayaan diri untuk besok melawan China, tim Thomas Indonesia. Besok sudah pasti lawan China atau masih nunggu pertandingan? Kayaknya udah pasti lawan China, masa? Oh belum selesai ya? Karena aku yakin banget lawan China ya. Karena sekarang tapping masih masih berlangsung ya Mbak. Tapi kalau Mbak Yuni lebih milih lawan Malaysia dong ya dibandingkan China? Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Kalau udah di final ya, Mas, lawan siapa aja tuh sama aja. Actually, apa beban mentalnya udah setinggi itu juga sih, iya kan? Hmm. Maksudnya aura ketegangannya tuh udah memang mau lawan siapa aja lah, mau itu di atas kita, di bawah, imbang kayak gitu ya. Itu Hmm. eh, kita udah harus siap aja, siapapun lawannya. Tapi either Malaysia or either China itu sama-sama dua-duanya ya lawan yang berat. Maksudnya kita Hmm. punya hitungan menang kalah di setiap line up begitu. Oke, Mbak Yuni ini pertanyaan terakhir Mbak. Kita tahu tim Thomas dan juga tim Uber kali ini didampingi oleh ada tim ad hoc dan juga ada tim psikolog dari PBSI. Sebetulnya tugasnya ini apa sih Mbak dan juga apa yang ingin dicapai dari pendampingan ini? Jadi kalau kita bicara soal Olimpiade pada saat itu kan memang ada target khusus untuk bisa meraih atau mempunyai tradisi emas gitu ya. Nah, oleh karena itu tim ad hoc ini dibentuk. Jadi ini berisi tim supporting untuk membawa para atlet meraih prestasi yang sangat baik. Jadi di Hmm. dalamnya itu ada kayak psikolog, kemudian ada yang tim untuk sport science, dokter gizi, kemudian untuk fisioterapi, recovery, pokoknya isinya itu semua yang mendukung kebutuhan atlet. Kita melihat atlet ini ada sedikit mungkin yang harus ditambahin di dalam semua sektor itu tadi yang saya sebutkan. Nah, ini yang berusaha kita masukkan. Jadi kekurangan sedikit kalau ditambahkan di pemain yang top, hasilnya kan berbeda. Dan Artinya kita dipersiapkan untuk medali emas itu ya, ya, Mbak dan Yuni? betul. Dan karena kita melihat kekurangan pemain top itu bukan kekurangan yang banyak, Hmm. kekurangannya sedikit. Tapi kalau itu diperbaiki, hasilnya akan signifikan. Dan itu Target sudah target Olimpiade tuh berapa ya Mbak? eh, Berapa medali? tradisi emas yang kita pengen. Dia paling tidak harusnya satu ya begitu ya. Nah, tradisi emas yang kita ingin ambil gitu, ingin raih. Dan kita sudah melihat tren positifnya dari tim ad hoc ini dibentuk, yaitu pada saat kejuaraan di Eropa. Itu mulainya. Hmm. Ketika All England, French Open, nah di situ mulai prestasi Indonesia naik. Kemudian Badminton Asia, dan sekarang ini di Thomas Uber. Saya rasa ini satu apa ya tim yang sangat positif ya melihat hasil yang sampai sekarang ini gitu Mas. Siap. Terima kasih Mbak Yuni. Kita harapkan besok Nah, dengan persiapan baik itu di lapangan maupun di luar lapangan ini bisa membawa pulang Piala Thomas dan juga Uber dan juga nanti mempertahankan tradisi emas di Olimpiade Paris. Terima kasih Mbak Yuni waktunya amin. untuk liputan SCTV. Sama-sama. Terima kasih. Demikian sedang viral kali ini. Saya Glenn Joshua. Salam SCTV.